Halo, para pendengar dan pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan belajar matematika bersama Pawang Matematika. Temanya adalah belajar gambar berlogika matematika. Jadi gambar itu maknanya adalah matematika. Bagaimana kita belajar? Tentu saja ini kita pada episode yang ke-15 bersama Pawang Matematika kita. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, kita sapa dulu Pawang Matematika kita, Bapak Suyanto SPD. Beliau adalah guru SMA Negeri 8 Yogyakarta dan juga alumnus Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar, Mas? Alhamdulillah, sehat, semangat, bermanfaat. Harus seperti itu. Nah, ini kita kan akan belajar lebih jauh. Dulu kita belajar bilangan-bilangan dengan berbagai rahasianya dan juga gambar-gambar tikungan-tikungan yang matematis. Nah, sekarang ada gambar yang bisa dimaknai, bisa dilogikakan dengan matematika. Gimana, Mas? Ya, siap. Izin share ya, Prof. Ya, oke. Ya, saya siapkan ini share-nya. Jadi, saudara ikuti kita dengan Pawang Matematika ini. Iya. Ya, masih kotak-kotak share-nya. Jadi dengan sabar, nanti kalau sudah keluar gambarnya, wow, gambarnya Oh iya, luar siap. biasa. Ya. Iya. Nah, inilah. Nah, ini ya, Prof. Kita belajar ini. Wah, ini, Prof. Sudah nampak ya, Prof? Oh, nampak, jelas. Nah, ini kita belajar dengan gambar. Awalnya bermain dengan gambar, melatih analisa siswa, gitu, Bro. Ya. Nah, ini ada yang sangat menarik, Bro. Ketika di Cina ini pernah beredar ini soal yang luar biasa ini. Ini soal SD, Bro, tapi analisanya luar biasa. Ya. Kalau kita biasanya dengan kata-kata, tapi kalau ini langsung disajikan gambar. Berapa tinggi meja? Oh, tall is table. Waduh, ini kalau bingung ini mau diapakan ini. Nah, ini yang membuat kita harus berlogika. Nah, ini pertanyaan SD yang membutuhkan logika cukup tinggi ini, Bro. Sebenarnya karena kita belum terbiasa. Kalau nanti sudah disampaikan yang seperti ini, anak-anak dilatih seperti ini, maka kedepannya anak-anak bisa mempunyai keterampilan lebih. Gitu. Ya. Nah, ini bagaimana ini kalau untuk anak SD ini? Nah, ini menarik ini. Ini juga nanti bisa untuk SD, SMP, dan seterusnya, Bro. Nah, yang ditanyakan berapa tinggi meja. Tanpa ada keterangan yang lain-lain, itu hanya ada ini gambarnya 170 cm, ini 130 cm, tiba-tiba muncul yang ditanyakan berapa tinggi meja. Nah, ini kalau belum terbiasa dan tidak dibiasakan, anak akan mengalami kesulitan. Iya. Nah, kita... Bagaimana, Bro? Anak-anak Cina belajar begitu ya? Iya, ini mungkin di negara lain seperti ini, ya, maka kita harus mengejar ini, Bro. Ya, ya, oke. Nah, ini yang berkembang di tahun 2018 ini pertanyaan ini sebenarnya. Tapi mari kita mengejar dan bisa, moga-moga bisa lebih. Nah, ini caranya begini, Bro. Anak-anak kita biasakan. Nah, ini bagaimana? Mungkin anak-anak itu kan secara visual, wah ini kita pindahkan saja. Nah, ini dia. Ya. Kalau tadi saja kita pindahkan, oh ternyata tinggi kucingnya bisa saling menghilangkan ini nanti. Nah, kemudian tinggi kucingnya sudah bisa kita pindahkan di situ. Nah, kura-kuranya juga harus kita pindah ini. Oke. Nah, kura-kuranya kita pindah ke bawah supaya apa? Nanti bisa saling menghilangkan semua. Karena yang ditanyakan tinggi meja, maka tinggi kucing dan tinggi kura-kura itu harus kita hilangkan. Kalau dalam bahasa matematika namanya kita eliminasi gitu. Oke. Nah, tapi di SD kan belum mengenal eliminasi. Ya. Maka kita mindah-mindah dulu saja.
Moga-moga nanti kalau ada anak yang mempunyai kecerdasan visual, ini langsung paham. Oh, ini tinggi kucingnya sudah hilang ini. Kita geser ini ke sini. Iya, iya. Nah, kura-kuranya kita geser ke bawah. Nah, maka anak-anak butuh animasi. Ini kura-kura kita geser ke bawah. Muncullah di sini kura-kuranya. Nah, sehingga sudah kelihatan di situ. Oh, ini tadi. Sudah kita pindah, berarti ini tinggi kucing sudah saling menghilangkan ini. Oh, Nah, karena tinggi kura-kura ini sudah kita pindah di sini. ya. Berarti tinggal 2 kali tinggi meja sama dengan 170 ditambah 130. Nah, berarti 2 kali tinggi meja sama dengan 300. Oh, kalau begitu tinggi meja 150. Ya. Oh, jadi dihilangi Nah, kucing itu 150 karena cm. Nah, dihilangi kucing itu karena bilangannya sama itu. ini sama kan tingginya, Ya. Prof. Ini kita geser, tinggi kucingnya ini kita geser ke sini. Tadi yang ada kura-kura di atas, kita geser dia ke bawah. Nah, ini bagi siswa yang memiliki kecerdasan visual. Dengan melihat memindah-mindahkan, oh dia dapatkan, oh ini sudah saling menghilangkan semua ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lakukan dengan aljabar? Nah, sebaiknya kalau dengan visual bisa, maka anak-anak ini akan cepat sekali. Tetapi tidak semua anak, tidak semua orang itu punya kecerdasan visual. Maka ya kita runutkan dengan aljabar. Nah, kalau dengan aljabar ini, nah, yang harus dilihat pertama pada gambar 1, ini Bro. Ya. Berarti tinggi meja ditambah tinggi kucing, tapi dikurangi tinggi kura-kura, karena ngitungnya dari atas kura-kura ini Bro. Oh ya ya, oh ya ya. Nah, ini sebenarnya kuncinya ada di sini. Nah, jangan sampai salah nanti kalau ada anak yang salah, tinggi kura-kura ditambah tinggi meja tambah tinggi kucing. Padahal ini tingginya itu mulai dari ini di atasnya kura-kura. Sehingga dari gambar 1 ini kita bisa membuat persamaannya tinggi meja ditambah tinggi kucing, tapi dikurangi tinggi kura-kura. Nah, itu sama dengan 170. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kalau gambar 1 sudah paham, maka anak-anak sudah paham ini. Ini ngitungnya mulai di atas kepala kucing. Berarti ini hanya tinggi meja ditambah tinggi kura-kura, tapi dikurangi tinggi kucing. Nah, inilah yang aljabarnya ini, Bro. Ya. Kemudian kita tidak mengenalkan ke variabel, karena anak tidak, siswa SD belum kenal variabel. Biarkan seperti ini saja. Ya. Nah, maka setelah kita jumlahkan, nah ini dia tinggi meja tambah tinggi meja, berarti 2 kali tinggi meja. Ya. Ini ada tinggi kucing, tapi di sini dikurangi tinggi kucing. Nah, ini saling menghilangkan. Nah, ini juga min tinggi kura-kura, negatif tinggi kura-kura ditambah tinggi kura-kura, maka tinggi kura-kura juga hilang. Nah, sehingga hasilnya 2 kali tinggi meja, kalau kita tambahkan 2 kali tinggi meja sama dengan 300. Berarti tinggi meja 150. Nah, ini dari gambar yang sederhana, ternyata kemarin banyak anak yang kebingungan ini, Bro. Oh, ya. Nah, AKM itu modelnya besok saya juga seperti ini, Bro. Ya, ya. Hanya menambahkan, mengubah begitu. Ya. Nah, ini tadi kalau di SMP kita sering seperti ini. Tapi kalau untuk SD, kalau ini masih bingung, wah kita turunkan lagi. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan anak, bukan memaksa dengan kemampuan kita. Nah, kalau tadi gambarnya ini sudah ya, Bro. Tinggi meja tambah tinggi kucing. Nah, ini juga sama di gambar 2. Nah, kalau tadi dijumlahkan dengan digaris, mungkin siswa SD bingung. Maka kita sederhanakan. Tinggi meja tambah tinggi kucing, tambah tinggi, dikurangi tinggi kura-kura, ditambah tinggi meja, tambah tinggi kura-kura, dikurangi tinggi kucing, sama dengan 130 tambah 170. Nah, ini kita gunakan dari anak-anak itu sifat komutatif. Nah, tinggi meja ditambah tinggi meja, tinggi kucing dikurangi tinggi kucing, tinggi kura-kura dikurangi tinggi kura-kura. Nah, maka ini akan menjadi 2 kali tinggi meja sama dengan 300. Tinggi meja sama dengan 300 per 2. Oh, ketemulah sudah tinggi meja 150. Wah. Nah, ini untuk anak SD ini, Bro. Ya. Karena sekali lagi kita tidak boleh memaksakan. Kalau anak tidak paham cara gambar, tidak paham dengan tadi dijumlahkan yang digaris,
maka kita ikuti logika anak SD. Nah ini cukup, kemarin itu membingungkan, ini anak-anak bingung, kebanyakan bingung bro kalau ini, karena hanya ada gambar. Nah, karena biasanya kita membaca langsung tinggi meja ditambah tinggi kucing itu sudah kalimat. Ya, ini gambar tanpa bicara ini. Nah, betul Prof, ini gambar yang luar biasa. Ini bisa menimbulkan beribu-ribu makna kalau maka lebih efektif kan dengan gambar. Nah, kalau seperti ini anak sudah melihat gambar dari SD kemudian bisa menganalisa, melatih menganalisa, nanti di SMP membaca grafik itu sangat memudahkan itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada lagi nih, menarik lagi nih, gambar lagi nih Bro. Nah, ini dia. Pertama, ini berat kucing ditambah tikus 10. Berat anjing ditambah tikus 20 kg. Berat anjing ditambah kucing 24 kg. Pertanyaannya berapa berat anjing ditambah kucing ditambah berat tikus? Wah, luar biasa ini. Nah, ini sebenarnya kan sangat menarik, dari gambarnya juga bagus itu loh. Yang tertarik ini bagus sekali nih. Nah, ini persamaan pertama, ini anak yang harus bisa gambar satu. Nah, ini pertanyaannya berapa berat tikus tambah kucing tambah anjing. Ini yang luar biasa. Nah, kita bisa melihat dari sini, Bro. Nah, gambar satu ini ada dua ini persamaannya. Pertama, berat kucing ditambah berat tikus 10. Nah, memaknai ini ternyata cukup ini, Bro. Nah, berikutnya berat anjing ditambah berat tikus 20. Nah, di gambar kedua ini berat anjing ditambah berat kucing 24. Nah, yang ditanyakan ini, berapakah berat anjing tambah berat kucing ditambah berat tikus? Nah, ini kalau kita susun kembali, ternyata sangat sederhana ini, Prof. Ya, logika matematika. Iya, betul. Tapi kalau tidak tahu, nanti muter-muter. Nah, ini betapa sederhana penyelesaiannya. Tadi pertama kita tahu bahwa berat kucing ditambah berat tikus 10. Berikutnya, berat anjing ditambah berat tikus 20. Nah, persamaan ketiga, berat anjing ditambah berat kucing 24. Ini sangat sederhana, kalau kita jumlahkan semua, selesai masalahnya. Ya, 30. Nah, berarti kan berat kucing ditambah berat kucing, itu kan Bro? Ya. Berat tikus ditambah berat tikus, berat anjing ditambah berat anjing, maka akan ketemu ini. 2 kali berat anjing, ini karena berat anjing ditambah berat anjing, ini 2 kali berat anjing. Berat kucing ditambah berat kucing, 2 kali berat kucing. Ditambah 2 kali berat tikus, sama dengan 54. Nah, dengan distribusi penjumlahan, nah kadang kita nggak tahu namanya juga nggak apa-apa lah, distribusi penjumlahan. Nah, 2-nya kita keluarkan, maka kita kurung. 2 kali berat anjing tambah ini, sama dengan 54. Oh, kalau begitu, berat anjing ditambah berat kucing tambah berat tikus sama dengan 54/2. Ketemulah, selesai 27, sangat mudah, Bro. Ini termasuk high order thinking skill ini. Hot. Betul, Bro. Betul, hanya dengan gambar, tidak banyak bercerita. Nah, kita ini seringnya kan sudah soal cerita yang sangat panjang, sudah diketahui semua, kemudian anak mengubah ke kalimat matematika. Nah, ini sangat luar biasa. Ini membuat soal seperti ini juga memang luar biasa ini. Menemukan ide membuat soal itu luar biasa. Nah, ini kalau ini dikembangkan, nah, kalau dikembangkan, lalu berapa berat anjing? Berapa berat kucing? Nah, ini kalau dikembangkan. Ini kita kembangkan sendiri. Sebenarnya teman-teman guru juga bisa mengembangkan dari yang ada, kemudian ditambahkan. Itu seperti Ki Hajar nambahi itu, Bro. Ya. Kalau dikembangkan yang ditanya bukan itu, tapi berapa berat anjing? Berapakah berat kucing? Dan berapakah berat tikus? Nah, ini soalnya lebih kompleks lagi. Tapi penyelesaiannya sangat mudah. Nah, kita coba yang pertama, berat anjing. Tadi sudah ketemu bahwa berat anjing tambah berat kucing tambah berat tikus 27. Ya. Nah, berikutnya berat kucing ditambah berat tikus 10. Nah, ini kalau kita kurangkan selesai, sudah ketemulah berat anjing sama dengan 17 kg. Nah, persamaan yang sederhana, tapi ini membutuhkan logika, membutuhkan analisa tadi dari awal.
Kemudian kalau yang ditanya berat kucing, nah kita tulis semua tadi berat semuanya 27. Nah, yang dicari berikutnya persamaannya berat anjing ditambah berat tikus 20. Ini kita kurangkan. Ketemulah berat kucing 7 kg. Nah, kalau ada di tempat lain itu menguraikannya terlalu panjang gitu. Jadi persamaan waktu di SMP itu. Nah, kalau ini harapannya anak-anak SD pun bisa ini. Nah, yang terakhir berat tikus. Berapa? Nah, berat semuanya 27. Ya. Nah, kita ngitung berat anjing dan berat kucing tadi sudah ketemu 24. Nah, tinggal kita kurangkan, ketemu berat tikus 3 kg. Nah, ini juga persamaannya terselesaikan dengan cara yang sederhana dari gambar yang tidak keterangannya sedikit tapi pertanyaannya sangat menantang. Itu yang sangat luar biasa itu. Nah, maka terselesaikan itu. Alhamdulillah. Nah, kita akan berjumpa di sesi berikutnya, Bro. Ya. Bagus. Jadi kita akan ketemu di modul ke-16 minggu depan. Adalah yang menarik. Ini tadi kan sangat menarik bahwa gambar itu bisa digunakan untuk latihan berpikir matematika dalam konteks high order thinking. Betul sekali, Bro. Luar biasa. Terima kasih Mas Yanto atas kebersamaannya, dan jangan lupa saudara-saudara share modul ini karena ini sangat bermanfaat bagi anak-anak yang besok akan menghadapi AKM, dan inilah soalnya, modelnya seperti ini. Dan dengan demikian Mas Yanto, kita berpisah dulu, ketemu minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.